Pertanyaannya, apakah perbedaan ini memang sesuai dengan fungsi dari MIT tersebut? Perhatikan knop MIT untuk dB voice vector 8. Ada dua knop. Knop pertama ini untuk memilih frekuensi angka mulai dari 250 hingga 8 kHz. Knop yang kedua itu untuk menentukan cutting atau boosting frekuensi tersebut. Angkanya mulai dari minus 15 dB hingga plus 15 dB. Sekarang perhatikan knop MIT untuk mixer DFX 8 Pro. Keduanya juga memiliki dua knop untuk MIT. Yang pertama di sini tertulis angka minus 15 hingga plus 15 dB. Knop yang pertama ini sesuai angkanya menunjukkan level frekuensi. Kita bisa cutting maupun boosting. Sedangkan knop yang kedua di sini tertulis angka 100 hingga 8 kilo. Artinya knop yang kedua ini untuk memilih frekuensi MIT. Jadi kalau kita perhatikan kedua knop di dB voice DFX 8 Pro ini berkebalikan dengan knop MIT di dB voice vector 8. Pertanyaannya, apakah perbedaan ini memang sesuai dengan fungsi dari MIT tersebut? Kita coba dB voice vector 8. Untuk knop pertama ini memilih frekuensi, knop kedua untuk menentukan cutting atau boosting. Kita boosting saja biar jelas di jam 15. Kemudian frekuensinya kita pilih. Kalau kita turunkan 1 kilo, turun lagi hingga mendekati 250, suara semakin ngebas atau suara low semakin tinggi. Tapi kalau kita angkat kemudian sampai pada posisi flat dan kita boosting ke 2,5, naik lagi ke 3, terus hingga mendekati frekuensi 5 kilo, suara semakin tinggi atau suara semakin cempreng ke arah triple, bass semakin berkurang dan sampai 5 kilo. Posisi seperti ini rawan feedback. Ini untuk menentukan frekuensi yang kita pilih. Saya kembalikan. Sekarang kita coba MIT untuk DFX 8 Pro. Kedua knop ini berbeda dengan dB voice vector 8. Kebalikannya, yang knop pertama ini untuk cutting atau boosting level frekuensi, sedangkan yang knop yang kedua itu untuk memilih frekuensi yang kita kehendaki. Sekarang kita coba sama seperti yang dB voice vector 8. Kita boosting dulu untuk level frekuensinya di jam 15. Kemudian kita cut untuk frekuensinya dari 400 turun hingga 1, 2, 3 hingga menuju 100. Suara semakin ngebas. Sama sekali treble-nya berkurang dan low begitu kuat. Jadi ini ke arah bass atau ke arah low. Ketika kita angkat frekuensinya mulai dari 400 naik 500 dan naik lagi hingga mendekati 8 kilo, suara semakin menipis atau tinggi, low semakin berkurang. Saya angkat lagi, cek 1, 2, 3 dan pada posisi 8 kilo. Ini suara semakin berkurang bassnya, cenderung untuk treble. Cek 1, 2, 3. Kita cutting lagi 1, 2, 3 dan kembali posisi di flat. Setelah kita coba tadi, kita bisa simpulkan bahwa kedua tombol MIT dB voice vector 8 dan DFX 8 Pro memiliki fungsi yang sama, hanya di sini perbedaannya untuk posisi MIT berbeda. Yang dB voice 8 Pro knop pertama itu untuk menentukan frekuensi, baru diikuti knop yang kedua untuk cutting maupun boosting. Sebaliknya, untuk DFX 8 Pro
knob yang pertama itu untuk cutting atau boosting frekuensi, sedangkan knob yang kedua baru untuk memilih atau menentukan frekuensi yang kita kehendaki. Lalu perbedaan yang signifikan apa? Perbedaan yang paling penting di sini bahwa untuk frekuensi yang kita pilih, DB Voice DFX 8 Pro itu mempunyai frekuensi rendah hingga 100 Hz, sedangkan yang di DB Voice Vector 8 itu di 250 Hz. Artinya untuk yang DB Voice DFX 8 Pro ini, kalau kita memilih frekuensi untuk mid, bisa kita turunkan atau kita cutting dan mendekati frekuensi yang rendah. Perbedaan angka ini tentu saja merupakan jangkauan yang bisa dicapai oleh kedua mixer untuk frekuensi rendah. DB Voice DFX 8 hingga angka 100, sedangkan DB Voice Vector 8 di angka 250. Angka semakin kecil, maka kecenderungan mid itu ke arah bass jika kita cutting. Kalau yang di 250 tentu saja angkanya lebih besar daripada 100. Sehingga kalau perbandingan ke arah bassnya tentu akan lebih baik yang DFX 8 Pro untuk frekuensi mid.